besar kita yang turut merasa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama dengan kita memperingati ada darah yang tercurah, ada darah yang menetes, ada darah yang mengalir. Untuk itu ada seorang yang menderita, di mana dia darahnya sendiri harus menetes, harus tercurah dengan satu tujuan, ya, untuk menyelamatkan umat yang sudah jatuh ke dalam dosa itu. Ya, dalam perjalanan ya menuju Golgota itu, kita tadi sudah membaca, Pilatus sendiri berkata tidak menemukan kesalahan. Betul, tidak akan mungkin kesalahan kepada Yesus, sebab Yesus adalah kebenaran. Dialah Sang Firman yang datang jadi manusia, Firman yang hidup, tidak ada kesalahan. Tapi manusia mempersalahkannya, ya, mengolok-olok, meludahi, cambuk, pukul, banting sana sini, pikul salib, sampai disalibkan. Tapi Yesus tidak mengeluh, karena sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri. Ya, bukankah dia berkata kepada Bapa di dalam doanya, Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah berlalu, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali dia berdoa, akhirnya dia mengerti. Tidak ada cara lain, ya, untuk membebaskan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, selain daripada Yesus yang adalah manusia sejati itu dan Allah sejati itu. Secara manusia kita melihat bagaimana penderitaan itu dia harus alami, dan dia rela untuk itu karena mengasihi umat manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Katakan kiri kanan. Kalau Anda hari ini, secara kita yang beribadah saat ini, merasa tidak dikasihi Tuhan, perlu berdiam diri sejenak. Dalam rangkaian ibadah dari awal sampai pada saat kita masuk dalam firman Tuhan, sesungguhnya telah memaparkan kepada kita sungguh ajaib, dahsyat kasih Allah kepada kita. Ya. Dia lakukan bukan dengan keadaan terpaksa. Tidak, tetapi kasih. Kasih ini luar biasa. Ya. Kasih Yesus sendiri bagi kita. Ketika ada yang hendak menghalangi peristiwa penyaliban, nah, Yesus berkata, bagaimana mungkin ya tergenapi apa yang sudah dinubuatkan, apa yang sudah tertulis. Jadi semua rangkaian itu sudah tertulis, ya sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan memang harus seperti itu. Dan itu untuk kita bersyukur, sungguh bersyukur. Kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan, kematiannya membawa kita kepada kehidupan. Yang pertama kita melihat, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib, dan oleh iman kita kepadanya, oleh karena Bapak Ibu saya percaya kepada Dia, akhirnya kehidupan kita berubah. Ya, kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jadi ketika saudara dan saya belum datang ke salib itu, ketika saudara dan saya belum disucikan, dibasuh oleh darah yang mahal itu, sebelum kita menyerahkan diri kepada Dia, sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang sia-sia.
Secara daging, secara manusia bisa saja kita berkata, oh saya bersuka cita, hartaku banyak, kekuatanku hebat, aku punya segala-galanya. Tapi apalah artinya jika seseorang punya segala-galanya, tapi kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Apa artinya kita masa hidup saat ini? Sungguh luar biasa, kita nikmati. Tetapi ingat, hari itu sudah ditentukan, hari penghakiman. Adakah nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Satu waktu, ketika waktu itu tiba, maka akan dibuka kitab kehidupan. Siapa nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan? Yaitu mereka yang datang kepada Yesus, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang datang ke salib itu, yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka hidup kita saat ini bukanlah hidup yang sia-sia lagi, dan jangan juga menyia-nyiakan hidup ini. Amin. Coba katakan kiri kanan, hidupmu tidak sia-sia. Satu lagi, dan jangan sia-siakan hidup ini. Ada amin? Oh Pak Pendeta, kenapa bicara begitu? Apakah ada orang yang menyia-nyiakan hidupnya? Ada, banyak. Sangat banyak. Disia-siakan hidupnya. Tidak dimaksimalkan dengan cara hidup yang baik dan benar di dalam kehendak Allah. Dulu hidup kita sia-sia. Kenapa? Karena kamu mewarisi dari nenek moyangmu. Nenek moyang kita yang belum percaya kepada Yesus. Para leluhur kita yang belum berjumpa dengan Tuhan. Di mana mereka telah mewarisi dosa itu. Tetapi kita bersyukur, oleh kasih karunia Allah, kita diselamatkan, kita dipilih oleh Yesus. Tuhan katakan, ada harga yang mahal. Kita sebenarnya bukan orang-orang yang sembarangan. Karena kita sudah ditebus. Tadi kita berjalan dalam hidup yang sia-sia, percuma. Sia-sia itu percuma, kosong, hampa, tak berarti. Dan di penghujung sana kematian. Dan ini kita ditebus, diambil, ditarik, dipisahkan. Kemudian masuk kepada hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berguna, hidup yang menyenangkan hati Allah. Hidup yang bernilai. Dan hidup kita ini adalah hidup yang bernilai. Amin. Ayat 14 berkata begini. Karena kita bukan hidup yang sia-sia lagi. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu apa? Waktu kita belum bertobat, kita hidup dengan hawa nafsu kita. Kita ikuti kemauan kita. Penuh dengan dosa kita lakukan, gak ada masalah. Dan firman Tuhan katakan waktu itu memang kita bodoh. Itu waktu kebodohanmu. Jadi waktu saudara dan saya belum bertobat, kita ini bodoh. Kalau sekarang tidak lagi tentunya. Tapi kalau ada di sini tidak mau bertobat, berarti apa Bapak Ibu? Gak berani ngomong. Orang yang belum bertobat berarti BODOH. Bodoh kali orang itu. Menyia-nyiakan hidupnya kan gitu. Bodoh kali orang itu kok merampok. Ya, bodoh kali orang itu kok tipu orang. Bodoh kali orang itu kok membunuh orang. Ya itu waktu kebodohan. Karena dikuasai oleh dosa. Dan untuk kita lepas dari situ ada harga. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa lepas dari kebodohan kita. Kadang-kadang kita kan sekarang tidak bodoh lagi kan, Bapak Ibu, amin. Coba lirik kiri kanan, masih bodoh nggak? Ya kita kan tidak bodoh lagi karena sudah di dalam Kristus ya. Tapi kadang-kadang kelakuannya ya kadang-kadang bodoh-bodoh juga.
itu kedagingan. Tetapi kita tidak lagi ada di wilayah itu hanya menggoda kita, maka kita harus menang untuk itu. Tetapi sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kita kudus. Ya, Tuhan menuntut kita hidup kudus. Ya, terpisah dari kegelapan, dari ketidakkudusan itu, dari dosa itu. Nah, apakah kita bisa hidup kudus? Bisa. Karena Tuhan yang menguduskan kita sejauh kita mau menyerahkan diri, dipimpin oleh Tuhan sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Sang Firman itu. Sempurna saat ini tentu tidak bisa, karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi yang kita hidupi di dalam daging ini adalah hidup dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hidup yang kita hidupi sekarang bukanlah hidup yang sia-sia. Jadi jangan ada merasa sia-sia saya hidup. Kenapa hidup saya seperti ini aja? Rasanya nggak berguna saya hidup. Oh, jangan. Ada orang-orang yang kita temui merasa diri tak berharga, tak berguna, tak bernilai, dan sepertinya mau mati saja rasanya. Ya, terlalu berat hidup ini, dan sepertinya tidak ada orang yang mengasihi dia. Tetapi ingat, Tuhan mengasihi kita. Dan oleh kasih-Nya kepada kita, Yesus mati di kayu salib itu. Jadi jangan ada di antara kita yang merasa dalam hidup ini tidak berguna atau hidup ini sia-sia. Jangan. Tapi kita mau berkata, hidup ini hidup yang berguna. Hidup ini hidup yang berkenan kepada Allah. Karena posisi kita bukan lagi seperti hidup yang dulu. Sudah ditebus. Sudah dipisahkan kita dari hidup yang lama. Itu sebabnya ada satu tuntutan dalam perjalanan hidup kita yang sedang kita jalani saat ini adalah hendaklah kamu kudus. Dan ini bisa proses terus menerus. Dan masalahnya, apakah kita siap? Sebagai anak-anak Tuhan memang harus berkata, ya, saya siap. Amin. Sesama orang yang sudah dikuduskan, coba saling lihat kiri kanan dan kasih senyum. Kita orang-orang yang dikuduskan. Mungkin ada berkata, susah Pak Pendeta, pikiran saya ini adalah kadang-kadang kacau sekali. Dan datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan Yesus, ini pikiran jahat, pikiran kotor ini aku tolak dalam nama Yesus. Ini sakit hati ini belum selesai. Bagaimana nih Pak Pendeta, padahal firman Tuhan katakan hendaklah kamu kudus. Oh, berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong saya supaya sakit hati ini terselesaikan. Dan saya mau datang kepada orang yang saya masih benci itu dan saya katakan, Tuhan mengasihimu. Apa yang dilakukan Yesus ketika di kayu salib itu, ketika orang-orang sedang berkata, ya, salibkan, salibkan, kemudian dia bawa, kalau engkau seorang raja, turunlah engkau. Ketika diolok-olok dari salib itu, yang sedang mengalami penderitaan itu berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian. Dan itu yang perlu kita teladani. Amin. Amin. Maka mengalir terus kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kebenaran yang kedua, nilai kekudusan itu mahal. Karena kita sudah dikuduskan dengan nilai yang mahal, maka nilai kita ini mahal. Nilai hidup kita ini mahal. Ya, apakah semua orang yang percaya kepada Yesus memahami hal ini? Nilai hidup saya ini mahal. Ya, rugi rasanya kalau aku memberikan diriku kepada hal-hal yang tak berguna. Karena aku ini mahal. Tidak boleh masuk kepada tempat-tempat yang tak berarti, tak berguna. Karena hidupku mahal. Mahalnya di mana?
Ya, bukan dinilai dengan barang yang fana, emas, perak, melainkan darah Yesus. Jadi yang saudara saya hidupi sekarang, hidup yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Jadi hidup kita ini hidup yang mahal. Ya. Ayat 21 berkata begini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, oleh kematian Yesus itu kita hidup. Ada perubahan hidup. Ini yang dikatakan hidup baru, ya, dilahirkan kembali. Ya, status kita adalah status yang baru. Ketika seseorang percaya Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Yesus yang mati di kayu salib itu, yang darahnya tercurah itu, membasuh segala dosa dan kesalahan kita, dan kita yang percaya kepadanya, mengalami perubahan hidup. Pindah dari maut kepada hidup. Pindah yang harusnya tadi masuk neraka, tetapi kemudian akan masuk surga. Jaminannya kematian Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian Yesus naik ke surga dan dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dalam memperingati Jumat Agung saat ini, mari kita melihat keberadaan kita. Jangan mewarisi kehidupan yang lalu, yang lama, yang firman Tuhan katakan, yang waktu itu kita masih bodoh, yang waktu itu kita masih bebal, yang waktu itu kita masih mewarisi dari dosa turun-temurun itu. Kita sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana, emas, perak, uang yang banyak, bukan. Tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa darah itu mahal? Karena darah itu darah yang suci dan kudus. Darah yang tak bernoda dan tak bercela. Ya, dan manusia satu-satunya yang tak bernoda dan tak bercela, yang tak berdosa adalah Yesus Kristus Tuhan. Berbagai usaha imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua yang memuji dia mencari kesalahan supaya ada alasan mereka untuk menyalibkan Yesus. Tetapi sebenarnya tidak ditemukan kesalahan apapun. Dan firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Yesus bukan terkutuk, tapi dijadikan kutuk. Sebenarnya kutuknya siapa yang ditanggungnya? Kutuk semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika dia disalibkan, kutuk itu semua ditanggung. Kutuk buat saya yang seharusnya saya hancur hidup saya, diambilnya. Sehingga saya menjadi hidup. Kutuk yang seharusnya buat Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Saudara Bapak Ibu menghitung-hitung kesalahan dan dosa-dosa Saudara, dengan apa Bapak Ibu Saudara bisa membayarnya? Tidak akan bisa. Tetapi Yesus ambil alih itu di kayu salib itu. Akhirnya saudara hidup.
kematian Yesus membawa kita hidup. Amin. Untuk itu, posisi kita yang baru, status kita yang baru, jangan kita sepelekan. Tetap sebagai anak Tuhan. Dan nilai ini, nilai saudara dan saya mahal. Nilai kehidupan kita adalah kudus. Standarnya, harganya adalah darah Yesus. Mari kita berdoa.